Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ahbaballah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kepada Allah atas kenikmatan sehat dan sempat. Jadi dalam proses perjalanan hidup manusia itu tidak ada yang kebetulan. Saya ulangi, jadi dalam proses perjalanan hidup manusia itu tidak ada yang namanya kebetulan. Termasuk hari ini, kebetulan Ustadz Wafi tidak ada, saya bisa ceramah, bukan. Jadi tapi memang sudah ketetapan Allah. Pagi hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kami untuk sharing bareng. Jadi ini adalah pengalaman yang sekian kalinya saya menjadi ban serep, Pak. Jadi memang saya dulu itu, cerita singkat ya, saya sejak usia 17 tahun itu sudah menjadi ban serep bagi ayah saya. Karena alhamdulillah ayah kami itu juga termasuk Mubaligh Muhammadiyah di Surabaya. Mungkin sudah pernah kenal Ustaz Ahwan Hamid. Nggih. Sok-sokan nggak kenal Pak Heri, padahal nggak kenal ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sehingga pantas rasanya kita selalu bersyukur kepada Allah atas kenikmatan itu. Kedua, salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan tuntunan dan bimbingan kepada kita semuanya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya juga bingung materinya apa, makanya tadi saya tanya wis Al-Quran aja. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran, al-istihda bil Quran, intinya itu. Jadi tema kita hari ini adalah al-istihda bil Quran, bagaimana cara mengambil hidayah di dalam Al-Quran itu. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada dua upaya sebetulnya bagaimana mengambil hidayah di dalam Al-Quran itu. Yang pertama adalah Iqra. Apa Pak? Halo? Iqra. Yang kedua adalah tilawah. Yang kedua apa? Tilawah. Itu saja. Jadi bagaimana cara mengambil hidayah dalam Al-Quran supaya hidayah itu bisa kita ambil dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari adalah Iqra wa tilawah. Iqra itu apa? Apa Pak Iqra itu? Membaca. Kalau tilawah, nah, maknanya sebetulnya sama, membaca. Cuman kalau tilawah itu lebih luas, tidak hanya sekedar membaca, tapi juga memahami. Makanya periodisase awal Allah memerintahkan Rasulullah SAW melalui firman pertamanya adalah Iqra.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia. Kenapa kok periodisasi awalnya nggak langsung tilawah, tapi diawali oleh Allah Iqra? Karena ada dua hal. Yang pertama, di saat itu Rasulullah SAW masih belum bisa membaca, buta huruf masihan Rasulullah. Dan itu sudah kita ketahui bersama itu. Jadi Rasulullah SAW itu di awal kenabian saat itu masih belum bisa membaca, bahkan tidak tahu huruf. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman pertamanya, Iqra, baca. Dan yang lebih istimewanya, tidak hanya sekedar kamu membaca, tapi bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan membaca basmalah atau dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, kenapa Allah menggunakan periodisasi Iqra di awal mula Allah menurunkan firman-Nya? Agar supaya Rasulullah mudah memahami maksud yang disampaikan oleh Allah. Jadi maksudnya Allah itu sebelum kamu membaca, sebelum kamu memahami, kata Allah, Iqra dulu. Munculkan semangat membaca itu dulu. Sekalipun kita tidak paham apa yang kita baca. Iya toh Pak? Benar nggak saya sampaikan? Siapa yang hafal doa iftitah? Saya hafal. Angkat tangan Pak yang hafal Pak. Doa iftitah, ibu-ibu yang hafal doa iftitah. Bapak-bapak, silakan angkat tangannya. Tuh, kalau saya hafal nih. Jadi kan saat baca apa? Ayo Pak, angkat tangannya. Yang hafal doa iftitah sholat. Tidak ada yang hafal ya. Pertanyaan kedua, yang paham makna doa iftitah, angkat tangan. Iki lho Pak. Hafal Pak ya, paham doa iftitah ya, maknanya ya. Alhamdulillah. Allahumma, artinya apa? Ya Allah, ba'id baini, jauhkanlah kami, khotoyaya, kesalahan kami, kama ba'adta, sebagaimana engkau menjauhkan, bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dengan barat. Allahumma naqqini, ya Allah, bersihkanlah kesalahan kami, khotoya, kesalahan kami, kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, sebagaimana engkau mencuci kain putih dari kotoran. Allahumma ghsil khotoyaya, dan cucilah kesalahan kami, bil ma'i wal thalji wal barad, dengan air, dengan salju, dan dengan barad. Apa barad itu? Embun. Sebagaimana embun itu membersihkan daun-daun dari debu. Inilah maka kemudian setelah periodisasi Iqra, setelah muncul kesenangan Rasulullah SAW membaca,
dan belajar tentang huruf, tentang bacaan, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Redaksinya bukan Iqra lagi, Pak, tapi dirubah oleh Allah dengan redaksi tilawah. Itu ada di surah Al-Baqarah ya, Al-Ankabut 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Setelah periodisasi Iqra sudah selesai, Rasulullah sudah punya ghirah semangat belajar dan sudah mulai paham. Kata Allah, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Setelah kamu sudah mulai senang dengan membaca, maka tidak berhenti dengan membaca saja, tapi perlu kamu utsluma, membaca dan memahami. Apalagi kita orang di luar Arab, bahasa Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, doa sholat itu juga menggunakan bahasa Arab. Maka perlu kita utsluma, memahami, Pak, termasuk bacaan sholat. Kenapa kemudian sholat itu masih belum mencegah diri kita dari fahsya wal munkar? Karena PR kita masih berhenti di Iqra. Walaupun salah satu kehebatan Al-Quran itu tidak akan memberikan kebosanan bagi yang membaca, sekalipun nggak paham. Ada yang pernah bosan baca Quran? Saya tanya. Ada, Pak? Padahal bahasa asing loh itu. Coba sekarang saya beri kamus bahasa Inggris sampai. Ojo sak jam, 2 menit ae wis aduh iki opo iki bahasa iki. Tapi coba saya beri panjenengan Al-Qur'an, wis jenengan baca, belajar. Gak ono bosene, Pak. Itu loh kehebatan Al-Qur'an itu, Pak. Ada yang protes hari ini Al-Fatihah 19 kali. Baca setiap hari bosen, Pak. Ada yang bosen baca Al-Fatihah? Padahal dia gak ngerti saja nih apa Al-Fatihah itu arti. Inilah kemudian bagaimana hidayah Al-Quran itu belum kita dapatkan secara substansi. Itu PR kita karena kita masih berhenti di Iqra, sik maca tok, durung utsluma. Makanya hadirin sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang dulu menyebut orang yang membaca Quran itu dengan apa? Sebutan apa? Qori atau qori'ah. Yang baca terjemah apa? Dinamai saya apa? Sari tilawah. Itu hasilnya dari situ. Qori itu yang membacakan secara tekstual Qur'annya, sari tilawahnya itu membacakan apa yang dimaksud dengan qori itu. Dan sebetulnya namanya bukan sari tilawah. Tidak tahu dulu itu dari mana kok sari tilawah. Mungkin saya menebaknya dulu yang membaca terjemah itu namanya Busari. Akhirnya jenengi sari tilawah. Tapi maknanya dari situ. Bagaimana setelah Iqra, periodisasinya adalah utsluma. Setelah kita membaca, memantapkan membaca dengan baik dan benar, kemudian kita melanjutkan dengan periodisasi utsluma, sehingga tidak kemudian muncul jawaban-jawaban yang sering saya dengar. Kenapa kok masih belum berhijab, Mbak? Kenapa kok sholatnya masih bolong-bolong? Iya Ustadz, masih belum dapat hidayah. Banyak begitu ya? Loh gimana dapat hidayah? Wong Qur'annya nggak dipahami kok.
Wong Qur'annya itu cuma dijadikan pajangan kok. Wong Qur'annya itu hanya dibatas dibaca kok. Kan kita nggak paham apa yang kita baca. Jangankan baca Quran, sholat kita itu apa kita paham bacaan sholat kita itu. At-tahiyyah dari takbir sampai assalamualaikum, ada yang paham? Mungkin sebagian besar atau sebagian kecil sudah paham, tapi banyak yang masih belum paham. Maka inilah kata Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lah Ustaz, saya ini sudah sholat tapi kok ya sik maksiat. Ya iku mau PR. Karena kita masih berhenti di periode Iqra. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Assalamualaikum warahmatullahi. Wis gak zikir lamci. Coba kalau kita sholat tuh paham apa yang kita baca. Makanya ada sebagian ulama, bahkan sebagian besar imam besar di Masjidil Haram nangis ketika sholat itu karena paham. Kita kan enggak. Ono imam rodok dawa sithik ngono wis waduh. Nun. Wah, rodok suwe kaya imam. Wal qalami wa ma yasturun. Wis mulai ketip-ketip. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wis mulai gelisah. Ini sore AC bisa ngadem. Coba kalau kita paham nun wal qalami wa ma yasturun, dan demi pena. Kalau kita paham itu kan masya Allah. Kita betul resapi Allahu Akbar. Allah Maha Besar, tidak ada yang lebih besar daripada Allah, dan manusia itu kecil. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, saya ini sangat banyak salahnya ya Allah, tolong saya jauhkan dari kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan ya Allah. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat ya Allah. Allahumma nakkini minal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, tolong cuci ya Allah kesalahan kami ini ya Allah, sebagaimana Engkau mencuci kain putih dari kotoran ya Allah. Allahumma ghsil khataaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, tolong bilas ya Allah kesalahan kami ini dengan apapun yang Kau miliki ya. Dengan air ya, kalau bisa dengan air cuci dengan air ya Allah. Kalau enggak bisa dengan salju cuci dengan salju ya Allah. Wal barat, kalau ada embun cuci, pokoknya kesalahan dewi ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha. Maliki yaumiddin, Engkau yang merajai hari kiamat ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk itu ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya hanya nyembah sama Engkau ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, kalau saya punya problem ya Allah, saya enggak update WA ya Allah, saya langsung minta panjenengan ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, saya ini butuh bantuan ya Allah, arahkan saya ya Allah ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang seperti apa yang Kau minta umatku, hambaku. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya Allah, saya minta jalan sebagaimana Engkau beri orang-orang nikmat ya Allah, yang Kau beri nikmat itu. Ghairi, dan bukan ya Allah al-maghdub, yang Kau beri murka atau sesat. Waladdallin, dan jangan Kau berikan kesesatan ya Allah. Amin. Apa artinya amin Pak?
Halo? Amin artinya apa? Hah? Semoga Allah mengabulkan. Loh, amin ya gak ngerti. Inilah Pak, sehingga al-istihda bil Quran itu kemudian kita bisa raih dengan iqra wa tilawah, dengan senang moco dan kemudian mengkaji. Makanya bahasa Rasulullah SAW apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu itu yang mau belajar dan mengajarkan. Lah gimana kita bisa mengajarkan kalau kita nggak paham betul tentang Al-Quran itu? Dan mohon maaf, jangan kemudian kita sombong dengan satu pengetahuan yang kita fahami, lalu kemudian kita mendiskriminasi orang lain. Baru hafal Al-Fatihah langsung, bahasanya Surabaya, keminter. Padahal baru satu pemahaman yang dipahami. Akhirnya apa? Menyalahkan orang lain. Bukan begini bacaan Quran itu. Yang bagus itu bismillahnya dijaharkan. Selisih. Loh enggak, sing bener siri. Loh ini. Hati-hati. Sehingga ma'asal muslimin hari ini yang dimulakan oleh Allah, setelah iqra moco sing bagus, kemudian tilawah itu tadi, memahami apa sih sakjane maksudnya Allah itu apa sebetulnya. Karena memang itu tadi kembali, Al-Quran itu bukan menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa sehari-hari kita, tapi menggunakan bahasa Arab. Dan perlu kita pahami itu, sehingga setiap amaliyah yang kita kerjakan ketika kita paham, termasuk sholat diantaranya, kita paham, Masya Allah, sholat itu akan terasa berat jika kita tinggalkan, karena sudah melekat. Saya itu butuh yang namanya sholat itu. Kalau saya nggak sholat itu, Masya Allah, kayak kurang sempurna hidup. Sama kayak saja ketika kita paham makanan. Kalau kita nggak paham makanan, pasti apa sebetulnya manfaatnya makan itu buat apa gitu. Tapi karena kita paham, kalau nggak mangan lemes, maka kita makan, merasa butuh, harus makan. Sama, kalau kita sudah paham sholat, apa yang kita baca dalam sholat itu, saya butuh ini Pak. Ma'asal muslimin hari ini dimulakan oleh Allah, dan itu butuh proses. Apalagi terutama di periodisasi iqra. Ustaz, saya itu bacanya geratul-geratul. Gimana? Kata Rasulullah, siapa yang membaca Al-Quran terbata-bata, lahu ajran, mendapatkan dua kebaikan atau dua pahala. Pahala yang pertama, dia mendapatkan belajar Al-Qur'annya itu. Dan yang kedua, dia mendapatkan kebaikan setiap huruf dalam Al-Qur'an. Dan Allah menjamin siapa yang bacanya sudah lancar, bagus, ma'asyafaratil kiramil bararah, maka Allah mengirimkan malaikat untuk menjadi penolongnya nanti di hari kiamat dengan bacaan Quran. Maka hari ini yang mungkin masih terbata-bata, masih belajar, tidak apa-apa, semangat terus. Karena saya belajar dulu makhraj itu bertahun-tahun Pak. Bahkan saya dites menjadi imam sama ayah saya dulu itu harus punya KTP dulu. Jadi saya awal mula ngimami itu 17 tahun Pak. Dari sekian lama belajar, mulai dari 5 tahun TK sampai 17 tahun itu baru kemudian dibolehkan sama ayah saya, ayo tak ajak. Jadi waktu itu ayah saya khutbah Jumat, saya yang ngimami, dites di situ.
Jadi umur 17 tahun itu saya mulai ngimami, dan alhamdulillah sampai sekarang Allah beri kesempatan itu dari mula ban serep aja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan buat kita semuanya sehingga terus semangat dalam membaca Al-Qur'an dan memahami Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan atau bahasa yang kurang bagus, ya inilah Ahmad Mujaddid begini. Semoga bisa diterima kekurangan ini. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.